Masalah pendidikan Indonesia. Pada hakikatnya, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Lalu, apa itu masalah pendidikan? Yaitu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud di bidang pendidikan. Faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama karena pertambahan jumlah penduduk yang semakin cepat, yang kedua karena kualitas pendidik yang masih rendah, dan yang ketiga yaitu karena keterbelakangan budaya. Nah, kali ini kami dari kelompok 6 akan mengulas tentang masalah pendidikan Indonesia dan cara mengatasinya melalui podcast The Brighter Path. Halo guys, balik lagi di podcast kita kali ini yaitu podcast The Brighter Path dengan mengangkat tema masalah pendidikan di Indonesia. Nah, kita sambut tamu pertama kita yaitu Kak Nia. Halo Kak, apa kabar? Baik. Silakan duduk dulu Kak. Nah, kita kali ini saya Diana Wulandari bisa kembali menyapa kamu nih Kak di The Brighter Path Podcast dengan tema kali ini yaitu isu angka pengangguran yang meningkat di kalangan tingkat sarjana. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak. Hai semua, kenalin aku Ivalania Aini, aku mahasiswa FEB-UM. Terima kasih banyak Kak udah undang aku di acara podcast ini. Sama-sama Kak, oke lanjut ya. Ngomong-ngomong, bagaimana sih perasaan Kak Nia ini sebagai mahasiswa di mana yang nantinya itu akan lulus kemudian mencari lowongan pekerjaan Kak? Sebelumnya kita juga yang bahas ringan-ringan dulu nih. Menurut Kakak, angka pengangguran itu meningkat di kalangan tingkat sarjana, itu memang ada atau cuma isu hoax saja Kak? Wow, menarik nih perbincangannya. Sebelumnya jujur aku juga masih belum tahu kedepannya setelah lulus aku ingin kerja di mana dan menjadi apa, dan sampai sekarang aku belum ada gambaran untuk itu. Baik, kemarin aku juga sempat baca nih di data box sekitar 673.000 pengangguran lulusan universitas pada tahun 2022. Namun tak sebanyak dengan kalangan tingkat SD sampai dengan SMA sih Kak. Dan berdasarkan survei angka kerja nasional BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,43 juta jiwa pada Agustus 2022 tahun lalu. Ya, kemungkinan tahun ini juga bertambah lagi sih Kak. Tapi emang bener sih Kak, kalau tingkat pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi, terutama di kalangan SMK ya. Nah, biar gak boring-boring amat nih, kita tonton tayangan ini dulu ya Kak. Saya melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 5,86% per Agustus 2022. Persentase ini setara dengan 8,42 juta orang di Indonesia. Angka tersebut naik sekitar 20.000 orang jika dibandingkan dengan data pada Februari 2022. Wah, pengangguran luar biasa hebatnya sih di Indonesia ini. Fenomena ini menjadi isu yang tak ada habisnya jika diperbincangkan ya Kak. Hal ini sulit dicegah dikarenakan penanganan yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Negara hanya mampu mengurangi pengangguran agar tidak terjadi peningkatan dan pastinya banyak dampak negatif yang kita terima. Betul banget nih Kak. Jadi dari tayangan yang kita lihat tadi ini, menurut Kak Nia tuh yang memengaruhi angka pengangguran meningkat itu apa aja sih Kak? Oke, jadi gini, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran itu tinggi. Yang pertama yaitu banyaknya pengangguran terjadi dikarenakan lemahnya daya pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Oke, jadi gini Kak, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia ini tinggi. Yang pertama yaitu banyaknya pengangguran terjadi dikarenakan lemahnya daya pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Kebanyakan orang di Indonesia tidak berani mengambil resiko yang besar untuk menjadi wira swasta. Mereka lebih suka menjadi pekerja, di mana kita ketahui jika hanya menjadi pekerja atau karyawan akan hidup di bawah tekanan atau suruhan. Berbeda jika kita menjadi pengusaha, maka kita berpeluang membangun lapangan kerja yang baru. Oke, jadi gini Kak, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia ini tinggi. Yang pertama yaitu banyaknya pengangguran terjadi karena lemahnya daya pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Kebanyakan orang Indonesia ini tidak berani mengambil resiko yang besar untuk menjadi wira swasta. Mereka lebih suka menjadi pekerja.
di mana yang kita ketahui jika hanya menjadi pekerja atau karyawan akan hidup di bawah tekanan atau suruhan ya. Berbeda jika kita menjadi pengusaha, maka kita berpeluang membangun lapangan kerja yang baru. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan rendah. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan posisi manusia. Kemudian yang ketiga, adanya diskriminasi ras, gender, dan penyandang disabilitas. Kondisi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam peluang bersaing di dunia kerja menyebabkan mereka menyerah dalam mencari pekerjaan dan mengambil jalan pintas sebagai pengemis kan biasanya ya Kak. Iya, banyak banget sih Kak emang faktor yang mempengaruhi. Jadi harusnya perguruan tinggi dan mahasiswa ini harus bisa beradaptasi ya Kak dengan teknologi kalau dia itu emang masih pengen bersaing. Jadi selain itu aku juga denger-denger nih Kak, jumlah sarjana yang lulus setiap tahun itu nggak sebanding sama serapan kerja di dunia kerja. Betul sekali Kak. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas dan kita sebagai mahasiswa juga harus ikut meningkatkan kualitas diri sendiri agar seimbang ya dan nantinya bisa minimalisir angka pengangguran. Ya sih Kak, kita lanjut ke yang agak berat bahasanya ya. Kira-kira kenapa sih pengangguran itu di tingkat sarjana bisa terjadi? Harusnya padahal kalau kita udah sarjana ini lebih mudah atau lebih gampang mencari pekerjaan nih Kak. Jadi gini, kesulitan sarjana menembus dunia kerja karena relevansi antara mutu perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri masih rendah. Begitu pula tidak jarang lulusan perguruan tinggi yang cenderung terlalu banyak memilih pekerjaan karena beranggap memiliki kompetensi lebih tinggi daripada yang lulusan SMA nih. Banyak lulusan sarjana tidak mau melaksanakan pekerjaan yang setara dengan SMA atau SMK. Iya sih Kak, lalu kira-kira untuk dampaknya selain itu apa sih menurut Kak Nia? Ya kira-kira dampaknya kurang lebih seperti mengakibatkan terjadinya kemiskinan, munculnya tindakan kriminalitas seperti perampokan, pencurian, dan menurunnya tingkat keterampilan. Semakin lama menganggur, semakin turun pula tingkat keterampilan seseorang. Dengan banyaknya dampak dari adanya pengangguran, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bersinergi mengatasi fenomena ini. Iya, aku pribadi setuju sih Kak. Jadi simpelnya tuh kita untuk memenangkan persaingan, maka sarjana itu harus mampu menggali potensi dirinya dulu ya Kak. Jadi kalau personalitinya itu udah kuat, karakternya pun juga bakal kuat. Ini yang jadi modal untuk memenangkan kompetisi di dunia kerja sebagai upaya untuk meminimalisir pengangguran. Jadi mulai hari ini, yuk kita semua bangun personality yang kuat untuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi sekian ya Kak podcast kita kali ini. Makasih udah nyempatin waktu buat dateng. Semoga bisa bermanfaat dan lebih baik lagi ke depannya ya Kak. Wah, sama-sama Kak. Aku juga sangat berterima kasih bisa diundang di acara ini. Iya, makasih Kak. Wah, seru banget ya topik kita pertama tadi. Kali ini kita lanjut ke topik yang kedua, masih tetap dengan masalah pendidikan di Indonesia. Dengan tamu kedua kita yaitu Kak Alia dari Fakultas Pendidikan. Halo Kak, Halo. apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak, makasih. Kita sekarang bakal mengupas topik yang masih terkait dengan background kakaknya nih, yaitu tentang kualitas guru yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Wah, menarik banget ya topik kita kali ini Kak. Iya Kak, dapat dirasakan sendiri bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini lagi gak baik-baik aja ya Kak. Banyak permasalahan yang terjadi yang simpang siur di Indonesia ini Kak. Iya Kak, mungkin rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini tentunya akan berdampak buruk ya bagi kehidupan bangsa. Karena kan yang kita ketahui pendidikan merupakan faktor utama dalam kemajuan bangsa. Jadi menurut Kak Alia ini itu emang sering berpengaruh ya Kak? Ya. Jadi gini Kak, kualitas pendidikan yang kurang baik ini dapat mempengaruhi peserta didik atau lulusan ini sulit beradaptasi dalam perkembangan zaman yang begitu cepat. Karena yang diajarkan di dunia pendidikan itu tidak efektif. Sebaliknya, jika pendidikan yang baik itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Inovasi-inovasi baru juga akan otomatis akan bermunculan, serta masalah demi masalah di Indonesia ini akan sedikit demi sedikit akan teratasi. Setuju sih Kak, bahkan udah banyak nih penelitian yang meneliti pendidikan di Indonesia, yaitu salah satunya ada PISA atau Program for International Student Assessment. Kak Alia tahu nggak sih hasil PISA tahun terakhir ini apa aja?
Nah, iya Kak, sebenarnya emang banyak ya bukti-bukti yang lainnya, termasuk diantaranya ada pada hasil PISA. PISA ini merupakan tes tentang membaca, matematika, dan sains yang terakhir itu di Indonesia pada tahun 2018. Nah, hasil dari PISA 2018 itu ternyata Indonesia itu menempati peringkat 10 terendah dari 78 negara dengan angka 371 untuk membaca, 379 untuk matematika, dan 396 untuk sains. Dan menurut survei dari First atau Politics and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Waduh, sangat memperhatikan banget ya Kak kualitas pendidikan di negara kita. Kira-kira faktor yang mempengaruhi ini apa aja ya Kak menurut kalian? Nah, kalau menurut saya pribadi sih Kak, salah satu yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Berdasarkan hasil dari UKG atau uji kompetensi guru pada tahun 2019 yang lalu, skor guru rata-rata itu sekitar 50,54 poin saja. Itu merupakan poin yang sangat kecil Kak. UKG sendiri itu merupakan salah satu evaluasi untuk mengukur kompetensi guru di Indonesia. Iya, jadi intinya faktor utama nih Kak yang menyebabkan kualitas guru di Indonesia itu rendah ya karena kurang maksimalnya manajemen SDM ya Kak dalam perekrutan guru itu sendiri. Iya betul Kak, perekrutan ASN ini tidak begitu memperhatikan kecakapan guru, yang mana harusnya guru dituntut mempunyai keinginan tinggi untuk mendidik siswa secara baik dan mengajar dengan efektif. Guru yang memiliki skor tinggi dalam seleksi itu tidak efektif dalam hal penyaringan untuk menghasilkan guru yang benar-benar profesional. Nah itu tadi kan sebabnya nih Kak. Mungkin Kak Alia bisa memberikan saran untuk mengatasi PR pendidikan yang nggak cukup mudah ini Kak, gimana Kak? Iya Kak, mungkin menurut saya ya, yang pertama itu khusus ASN sebagai guru sebaiknya terpisah dengan perekrutan pada umumnya. Sebab seringkali perekrutan tersebut hanya sebagai formalitas saja. Perlu ada percobaan menjadi pengajar sebelum direkrut sebagai pegawai pemerintah agar yang diterima adalah guru yang benar-benar profesional dan terbaik. Seleksi tersebut telah diterapkan di beberapa negara. Beberapa negara maju itu seperti Irlandia dan Australia, Kak. Mungkin saranku yang kedua tentang standar kompetensi guru yang diterapkan pemerintah sebaiknya berfokus pada kualitas pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini peran pemerintah dari pusat dan daerah ikut andil untuk mengubah standar tersebut dan diharapkan tidak ada permainan politik dalam prosesnya. Yang terakhir atau yang ketiga itu mungkin profesi sebagai guru diberikan tanggung jawab terhadap kinerja profesinya. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen telah disebutkan dan diharapkan untuk pendidikan di Indonesia adalah kompetensi dan latar belakang pendidikan yang profesional sesuai di bidangnya, Kak. Oke Kak, jadi pada dasarnya perbaikan dalam manajemen SDM itu sangat berpengaruh ya Kak untuk perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Dan saat ini pemerintah juga udah memperbaiki penyaringan guru kan Kak, yaitu melalui program PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Iya Kak, program PPG itu menurutku adalah program yang baik dan diharapkan mampu memperbaiki kualitas guru serta dapat memperbaiki kualitas dari pendidikan kita sih Kak. Iya. Oke, jadi benar banget nih Kak, dan itu mungkin sekian dulu diskusi kita kali ini. Karena kalau dilanjutkan ini mungkin nggak bakal selesai Kak, panjang banget. Iya benar banget sih Kak, kalau kita bicara soal pendidikan di Indonesia itu bakal lama banget untuk bahasnya gitu Kak. Iya, jadi makasih ya Kak udah meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Kak. Semoga kedepannya tuh pendidikan Indonesia tuh lebih baik lagi Kak. Amin. Ya terima kasih Kak. Terima kasih. Ya. Waduh, ternyata banyak banget sih permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Tapi kali ini kita masih lanjut ke tema berikutnya, yaitu tema maraknya kasus buta huruf di Indonesia. Dan kali ini kita akan ditemani dengan tamu spesial kita, yaitu Kak Karina dari Fakultas Ilmu Sosial. Halo Kak, silakan duduk. Apa kabar Kak? Baik. Baik banget ya. Jadi ngomong-ngomong, bagaimana nih perasaan Kak Karina bisa jadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang Kak? Wah, tentunya sangat-sangat senang dan bangga ya, karena saya bisa menempuh pendidikan saya di kampus yang keren ini.
Waduh, bener sekali Kak. Jadi tanpa berlama-lama nih, mungkin sebaiknya kita langsung masuk ke topik kita saja ya Kak. Baik Kak, kita mulai saja ya topik kita kali ini dengan topik maraknya kasus buta huruf di Indonesia. Kasus buta huruf di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia. Menurut BPS, 3,96% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas buta huruf pada tahun 2021, dan di Papua itu sendiri memiliki tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia dengan jumlah 2,9 juta penduduk yang masih buta huruf nih Kak. Berdasarkan data BPS, angka tertinggi buta huruf pada penduduk usia 10 tahun ke atas. Wah, bener tuh Kak. Apalagi Kak Karin ini bilang ya, jadi kalau Indonesia itu mempunyai angka buta huruf tertinggi di penduduk usia 10 tahun ke atas. Kira-kira nih Kak, menurut Kak Karin apa sih penyebabnya? Baik, faktor terjadinya kasus buta huruf di Indonesia ini disebabkan satu, kurangnya pendidikan seperti kemiskinan juga, atau lokasi geografis yang pemerintah masih belum bisa menjangkau itu sendiri Kak. Jadi bener banget ya Kak, apalagi di Indonesia ini masih memiliki penduduk suku-suku pedalaman yang aksesnya itu susah oleh pemerintah. Jadi mereka itu malah kayak nggak aware gitu Kak sama pendidikan. Iya Kak, bener sekali. Jadi kira-kira apa ya Kak saran biar tingkat kasus buta huruf di Indonesia ini bisa sedikit menurun gitu Kak? Untuk mengatasi kasus buta huruf di Indonesia ini, kita memerlukan tindakan yang sangat tepat Kak, seperti pendidikan formal dan non formal dapat membantu mengatasi kasus buta huruf. Terus juga kampanye gerakan membaca seperti pemutakhiran data buta aksara, atau fokus ke daerah yang buta aksaranya sangat tinggi Kak. Waduh, jadi emang yang paling penting itu pendidikan sih ya Kak? Ya Kak, betul itu. Semoga saja ya pemerintah kita bisa segera mengakses pendidikan di suku-suku pedalaman dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Iya, jadi kesimpulannya mungkin adalah kasus buta huruf ini masih jadi masalah ya Kak di Indonesia. Iya, Kak. Meski persentasenya itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, diharapkan pemerintah itu bisa benar-benar memberantas kasus ini sampai hilang gitu Kak. Ya Kak, semoga saja ya. Iya, jadi mungkin cukup sekian sih Kak pembahasan kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kakaknya udah bisa datang ke sini. Ya, terima kasih Kak. Iya, tapi tunggu dulu Kak. Di sini kita masih ada satu tema yang merupakan gong dari podcast kita kali ini. Sebelumnya kita akan undang lagi tamu kita yaitu Kak Nia dan juga Kak Alia. Halo Kak, silakan duduk. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita di sini mau ngebahas gong dari podcast kita yaitu kurikulum Indonesia yang sering berubah-ubah. Wah, menarik banget ya Kak. Iya dong. Sebelumnya boleh aku geser nggak sih ini botolnya? Oh iya Kak, boleh silakan. Makasih. Iya, jadi sebelumnya kita ini dulu ya Kak, lihat tayangan berita yang di layar ini. Wah, baru tahu ya ternyata kurikulum sudah ganti lebih dari 10 kali loh. Iya, nggak nyangka sih. Padahal menurutku nih ya, malah nggak pantas jadi Najwan. Loh, kenapa kakak bisa mikir kayak gitu? Itu kan dibuat oleh pusat ya, kurikulumnya, dan dipergunakan dari Sabang sampai Merauke. Padahal potensi mereka tuh beda-beda tiap daerah. Dan ada juga daerah yang keterbatasan untuk menyetarakan teknologi dari yang di kota. Contohnya aja daerah Papua. Ya, saya setuju banget sih, karena saya rasa pendidikan di Indonesia itu sebenarnya nggak banyak berubah dari sejak zaman Belanda. Contohnya itu mulai dari kurikulum tahun 1947 atau pada zaman itu disebut dengan rencana pelajaran. Rencana ini lebih bersifat politis karena mereka fokusnya ke pembentukan karakter yang berdaulat. Tapi setelah itu 5 tahun kemudian ada kurikulum baru, yaitu rencana pelajaran terurai sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang ciri khasnya dipakai konsep tematik, jadi isinya penerapan di sehari-hari.
Lalu ada juga loh Kak gebrakan baru di Orde Baru tahun 1968. Ini masih sama kayak bersifat politis, tapi ini tujuannya itu udah mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan juga budaya. Tapi masih ada muatan korelatif yang sesuai dengan jenjang setelahnya dan materinya pun udah lebih disesuaikan untuk jadi teoritis. Nah, setelah itu Kak, tahun 1975 ada lagi nih kurikulum yang baru menuai banyak kritikan karena para guru ini dituntut untuk merinci kegiatan pembelajarannya, dan setelah itu baru muncul kurikulum baru yang membawa konsep CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Tapi Kak, ada juga kurikulum yang paling lama dipakai, yaitu kurikulum tahun 1994. Kurikulum itu ada perubahan jam pelajaran dan kurikulum itu memadukan dua kurikulum sebelumnya. Wah, kalau yang kita alami ini ada kurikulum KTSP 2006 ya Kak, di mana kurikulumnya itu lebih tentang wewenang, desentralisasi pusat, jadi guru tuh lebih berwenang untuk mengembangkan dari rencana studi berdasarkan keadaan sesungguhnya, yang tujuannya untuk memandirikan satuan pendidikan dan juga mendorong pendidikan itu untuk lebih kreatif. Lalu, ingat gak sih waktu SD ada pergantian kurikulum ke K13 dan itu identik banget dengan buku tema yang karena lebih ke pembentukan karakter untuk sikap sosial. Jadi sebenarnya udah bagus ya kurikulum K13 itu karena ada pembentukan karakter dan guru itu cuma jadi fasilitator tapi masih tetap ada kurtikulas di tahun berikutnya. Nah, tapi baru nyaman dengan kurikulum ini, lalu ada yang baru lagi yaitu kurikulum 2022. Semoga kurikulum ini bisa lebih maksimal dan tidak berubah lagi sih ya. Nah iya, jadi pertanyaannya itu, kurikulum ganti terus tapi pendidikan masih gini-gini aja, kenapa sih? Waduh, ini sih Kak yang perlu disorot. Sampai muncul statement loh Kak, kalau ini tuh cuma proyek ganti menteri, ganti kurikulum. Biar kelihatan kerja aja sih ya, tapi tetap kita jadi pelaksana aja. Kita cuma frontaliner, jadi nggak bisa ikut ngerubahnya. Cuma saran aku sih lebih ke gimana cara tenaga pendidik itu difungsikan sih biar lebih efisien. Ya, faktor lain yang nggak kalah penting itu sarana dan prasarananya. Perlu diperhatikan seperti di daerah pelosok tadi. Gimana mau efisien kalau sarananya saja tidak ada? Dan cara penyelenggaraannya, pendidikan pun juga perlu dimaksimalkan supaya benar-benar efisien. Ya kan prakteknya aja yang lebih diatur, dan dari segala pihak ini perlu berperan karena pemerintah bikin kurikulum baru ya untuk melengkapi dan menyempurnakan yang sebelumnya juga sih. Keren banget sih Kak tanggapan teman-teman semua. Kita ini boleh kan ya mengkritisi, tapi tetap beri ruang untuk pemerintah dan jajarannya itu membuktikan kalau kurikulumnya itu baik gitu. Dan kita kalau bersama-sama aja ya Kak. Bener banget. Wah, jadi seru banget sih Kak topik terakhir ini. Mungkin ini jadi penutup sharing kita kali ini. Makasih ya teman-teman semua udah meluangkan waktu tuh di podcast ini. Jadi semoga pendidikan Indonesia itu kedepannya lebih baik lagi. Oke, kami dari The Brighter Path pamit undur diri ya teman-teman. See you.